Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa dengan saya dalam kajian kalam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang aliran kalam yaitu Maturidi dan madhab kalam yang lainnya. Kemudian pada kajian kali ini kita ingin mengenalkan secara singkat satu mazhab kalam yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Penjelasan kajian ini diantaranya adalah arti dari Khawarij, kemudian sejarah dan sebab kemunculannya, dan pembagian beberapa kelompok di antara kelompok Khawarij. Kita mulai pada kata Khawarij. Kata Khawarij atau kha, wa, alif, roh, jim ya dalam huruf hijaiyah. Khawarij merupakan bentuk jamak dari kata khariji dan dari kata khuruj. Artinya adalah membangkang dan melampaui batas. Kata khoroja, ya kata khoroja, kho, ro, jim, jika menjadi muta'addi atau kata kerja aktif dengan menggunakan huruf ala, ain, lam, memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, pernyataan perang dengan yang lain. Pengertian yang kedua, membangkang perintah pemimpin atau wali. Nah, kenapa kelompok ini dinamakan Khawarij? Karena telah membangkang perintah Amirul Mukminin, Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, dan melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinannya. Namun namun mereka menyebut diri mereka sebagai syuroh atau orang-orang yang siap berkorban menurut mereka. Dan mereka, kelompok Khawarij ini, menjadikan ayat sandaran bagi gerakannya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradhatillahi wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri, ada yang mengorbankan nafsahu, dirinya, nafsahu ibtigha'a maradhatillahi, karena mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, surat Al-Baqarah, sekali lagi surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 207 ini dijadikan hujah, argumentasi untuk membenarkan pendapat kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ada memiliki nama yang lain, Apa di antaranya? Mariqah atau mariqin. Ya, golongan mariqah atau marikin. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang seorang bernama Zul Kuwaisirah. Dari keturunan laki-laki ini, kata Rasulullah, akan muncul suatu kaum yang keluar dari agama secepat anak panah melesat dari busurnya. Nah, riwayat ini ada di dalam kitab Syaristani Al-Milal wa Nihal, jilid 1 halaman 115. Siapakah Zul Kuwaisirah ini? Zul Kuwaisirah adalah seorang dari kabilah Bani Tamin
yang datang menemui Rasulullah setelah perang Nahrawan. Ketika itu Nabi tengah membagikan harta rampasan perang. Dan orang ini berkata kepada Rasulullah, Anda tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Anda tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Ini menuduh ya. Jadi Zul Quwaisyirah ini menuduh Nabi tidak membagikan harta rampasan perang dengan adil. Kemudian Nabi bersabda, celakalah kamu. Jika aku tidak berbuat adil, lalu siapa yang akan berbuat adil? Kemudian Rasulullah menyampaikan ciri-ciri kaum Khawarij sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian Imam Ali, khalifah yang keempat, mengatakan falamma nahatu bi tubil amri naqasat dhaifatun wa maraqat ukhra wa qasata akhurun. Ketika saya mengambil kendali pemerintah, suatu kelompok memisahkan diri dan satu kelompok lain mendurhaka. Sedangkan sisanya mulai menyeleweng. Baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Khawarij dan sabda Rasulullah tentang kelompok Khawarij ini. Sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Bab selanjutnya adalah tentang sejarah dan sebab kemunculannya. Kelompok Khawarij muncul pada 37 Hijriah. Pada saat perang Siffin, ya, perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan terkait masalah tahkim atau arbitrase. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok dari tentara Imam Ali bin Abi Thalib yang sejak semula tertipu oleh Muawiyah. Ya, ada yang mengatakan tertipu oleh Muawiyah dan Amr bin As, dan setuju terhadap tahkim yang diusulkan oleh Muawiyah. Mereka memaksa Ali untuk menerima tahkim tersebut. Tetapi ya, setelah perjanjian gencatan senjata dan surat perjanjian arbitrase ditandatangani oleh kedua belah pihak, saat itu pula mereka baru menyadari kesalahan mereka. Setelah itu, ya, orang Khawarij bukannya menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf kepada Ali karena telah melakukan kesalahan besar. Bahkan kelompok Khawarij ini justru menolak arbitrase dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala serta menyatakan bahwa para pendukung arbitrase itu adalah berbuat syirik dan kafir. Artinya Muawiyah kafir, Imam Ali juga kafir. Mereka mendesak Imam Ali untuk bertaubat atas perbuatannya itu dan menuntut membatalkan perjanjian gencatan senjata, kemudian melanjutkan perang melawan Muawiyah. Nah, bagaimana sifat dan sikap Imam Ali? Imam Ali berdiri tegar menghadapi mereka dan mengingatkan. Pertama, bahwa pemahaman mereka tentang tahkim, ya, pemahaman orang-orang Khawarij tentang tahkim ini adalah salah. Kenapa demikian? Karena yang dijadikan sebagai penengah atau hakam bukan manusia, tetapi Al-Quran. Dan Allah memerintahkan agar saat terjadi sengketa hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk kepada Al-Quran adalah kita tunduk patuh pada hukum-hukumnya. Ya, kata Imam Ali begitu. Sedangkan merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjalankan sunnah dan tuntunannya. Dan ketika tahkim didasarkan pada Al-Quran dan sunnah, maka kebenaran akan bersama kita. Itu pendapat Imam Ali.
Yang kedua, kata Imam Ali, pada dasarnya tahkim tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kesalahan yang terjadi adalah keadaan ketika pasukan Imam Ali telah berada di ambang kemenangan, maka usulan pelaksanaan tahkim adalah sama sekali tidak rasional. Sebenarnya Imam Ali menganggap tahkim itu tidak rasional karena pasukan Imam Ali sudah hampir memperoleh kemenangan. Dan Imam Ali juga menyatakan penolakannya terhadap usulan tahkim itu. Dikatakan dalam khutbah 36, Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya telah menasihati kalian terhadap tahkim itu. Tapi kalian menolak nasihat saya seperti lawan yang menentang sampai saya palingkan gagasan saya ke arah keinginan kalian. Sementara kaum Khawarij itulah yang memaksa dan mendesak Imam Ali untuk menerima usulan tahkim. Ini pendapat Imam Ali yang kedua. Yang ketiga, pelanggaran kesepakatan dan perjanjian adalah bertentangan dengan nas Al-Quran dan tuntunan Islam. Selama pihak lain tidak melanggarnya, maka tidak patut kesepakatan itu dilanggar. Namun demikian, kaum Khawarij ini bersikukuh dengan pendapatnya dan menganggap tahkim bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya, bagi yang menerima tahkim itu dianggap sebagai dosa besar dan perbuatan syirik. Dan pada saat Imam Ali beserta tentaranya meninggalkan Siffin menuju Kufah, kaum Khawarij ini berhenti di suatu tempat bernama Harura dan tidak ikut masuk Kufah. Kaum Khawarij kemudian bersepakat memilih Sabat bin Riba sebagai komandan perang dan Abdullah bin Kawa sebagai imam kelompok mereka. Dan segala perkara diputuskan untuk melalui musyawarah serta menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai slogan mereka. Nah, kalau kita teliti sejarah kemunculannya Khawarij adalah karena apa? Karena kedangkalan berpikir, karena kepolosan, karena penyimpangan pemahaman yang mengakibatkan apa? Pertama, mereka menyeleweng penafsiran ayat sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ya, mereka mengutip surat Yusuf surat ke-12 ayat 40. Innal hukmu illa lillah. Di mana kata hukum yang pengertiannya undang-undang dan tugas pemerintahan diselahartikan dengan hukum yang pengertiannya adalah pemerintah dan tahkim. Jadi dengan demikian akibatnya apa? Kaum Khawarij menganggap tahkim bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, menganggap tahkim sebagai dosa besar, perbuatan syirik dan kekufuran. Dan siapa saja yang setuju kepada tahkim, maka dia adalah musyrik dan kafir. Nah, inilah kesalahan dari kaum Khawarij. Kesalahan dalam berpikir, kepolosan dan kedangkalan dalam berpikir, dalam memahami agama. Kemudian Imam Ali berkata kepada Khawarij yang menjadikan innil hukmu illa lillah sebagai slogan mereka. Kalimatu haq yuradu biha batil. Naam la hukma illa lillah walakinna haula'i yaquluna la imrata illa lillah wala budda linnasi min amrim barron au fajir. Kalimatun hak, kalimat itu benar, yuradu biha batil, tapi yang mereka anggap artinya adalah salah. Naam, ya benar bahwa la hukma illallah, keputusan hukum hanya pada Allah. Walakin, tetapi yaquluna la imrata illa lillah. Orang-orang ini mengatakan tugas pemerintahan hanya pada Allah. Wala budda linnas, nyatanya tidak ada jalan lepas bagi manusia min amrin,
baron au fajir. Nyatanya tidak ada jalan lepas bagi manusia dari penguasa, entah penguasa itu baik, entah itu buruk. Nah, ini adalah perkataan Imam Ali kepada kaum Khawarij. Pada kesempatan lain, setelah Imam Ali menjelaskan peristiwa tahkim, di mana beliau sejak awal menentang dan menolaknya, kemudian kaum Khawarij memaksa beliau untuk menerimanya, berkata kepada mereka, wa antum ma'asyiru akhifaul hami sufahaul ahalam. Dan kalian adalah kelompok yang kepalanya kosong dari kecerdasan dan akal. Kemudian kita masuk pada pecahan atau nama-nama kelompok dari kelompok Khawarij. Baghdadi menyebutkan bahwa Khawarij terdiri dari 20 kelompok. Ya, menurut pendapat Baghdadi, Khawarij terdiri dari 20 kelompok. Sementara Syahristani menyebut Khawarij terdiri dari 8 kelompok besar. Dan kelompok lainnya adalah kelompok cabang. Nah, kelompok 8 tersebut diantaranya pertama Muhakkimah atau Haruriyah. Kelompok Muhakkimah atau Haruriyah ini adalah kelompok pertama Khawarij yang muncul pada perang Siffin. Karena kaum Khawarij ini, kelompok ini menyalahkan tahkim, maka mereka dinamakan dengan Muhakkimah. Dan karena mereka menetap di Harura, maka dikenal dengan nama Haruriyah. Yang pertama. Yang kedua, kelompok Khawarij yang kedua adalah Azariqah. Kelompok Azariqah adalah para pengikut Nafi bin Azraq. Kelompok ini adalah kelompok Khawarij paling ekstrim dan melakukan berbagai tindakan kejahatan yang amat keji. Pada masa Abdullah bin Zubair, Nafi meninggalkan Basrah menuju Ahwas dan berhasil menguasai Ahwas atau Fars, Kirman dan sekitarnya. Nah, Nafi ini memiliki tentara berjumlah sekitar 30.000 orang. Ya. Kemudian setelah berperang selama 19 tahun, Nafi dibunuh oleh Muhallab bin Abi Sufra pada pemerintahan Hajjaj pada 65 Hijriah. Dan kaum Azariqah ini mengalami berbagai kekalahan. Nah, kelompok Khawarij yang kedua adalah Azariqah. Kemudian kelompok Khawarij yang ketiga adalah Najdat. Ya, Najdat. Najdat adalah para pengikut Najdah bin Amir Hanafi yang wafat pada 69 Hijriyah. Kelompok ini lebih populer dengan nama Al-A'ziriyah. Karena apa? Karena mereka memaafkan orang-orang yang jahil terhadap agama, baik jahil qasir maupun jahil muqassir. Yang keempat, kelompok Khawarij Baihisiyah. Yakni apa? Kelompok yang mengikuti Abi Baihis, ya, Abi Baihis, di mana ketika Hajjaj hendak menangkapnya, ia melarikan diri ke Madinah, kemudian ia berhasil ditangkap di Madinah, dijebloskan ke penjara. Akhirnya Abi Baihis ini dibunuh atas perintah Walid bin Abdul Malik. Yang kelima, kelompok Khawarij Ajaridah. Kelompok Khawarij Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Menurut mereka, ya, menjadi ciri khas kelompok ini, seseorang anak-anak tidak dapat dianggap muslim sebelum mencapai usia baligh. Setelah baligh, ia harus diseru kepada Islam. Ini terkenal dengan pendapat demikian. Kemudian kelompok keenam adalah Sa'labiyah. Kelompok Khawarij Sa'labiyah. Para pengikut Sa'labah bin Amir
yang pada mulanya sependapat dengan Abdul Karim berkaitan dengan masalah keislaman anak-anak. Kemudian dia berbalik dan berpendapat bahwa kaum muslim anak-anak dihukumi sebagai muslim. Ini hanya sekilas pandangan mereka ya. Kemudian yang ketujuh, kelompok Khawarij Safariyah. Kelompok Khawarij Safariyah adalah pengikut Ziyad bin Asfar. Menurut kelompok ini, jika seorang berbuat dosa yang terdapat saksi syariat seperti zina, mencuri, tuduhan keji, maka ia menyandang nama dosa tersebut dan tidak disebut dengan kafir atau musyrik. Tetapi jika ia melakukan salah satu dosa besar yang tidak terdapat sanksi syariat seperti meninggalkan sholat, maka ia disebut kafir. Kelompok yang ke-8 adalah pengikut Ibadiyah. Nah, pengikut Ibadiyah ini ya, pengikut yang dinisbatkan pada kelompok Khawarij ini adalah pengikut Abdullah bin Ibad ya. Nah, kelompok Ibadiyah ini kita bahas pada kajian selanjutnya. Demikian tadi saya sudah menjelaskan pertama tentang pengertian Khawarij, yang kedua sejarah dan sebab kemunculannya, kemudian yang ketiga tentang berbagai kelompok Khawarij. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.